Halo, berjumpa kembali lagi dengan saya pada segmen edukasi informasi ya. Pada video kali ini temanya adalah tentang hal-hal unik dari patung La Pietà. Apa sih Pietà itu? Patung La Pietà ini merupakan sebuah karya seniman terkemuka di zaman Renaissance, yaitu Michelangelo, yang hidup pada tahun 1475 sampai 1564. Pietà menggambarkan adegan dari Santa Perawan Maria menggendong tubuh Yesus Kristus putranya setelah diturunkan dari salib. Yesus yang sudah tidak bernyawa dipangku oleh Maria. Ini adalah momen yang sangat-sangat emosional bagi Bunda Maria dan siapapun yang melihatnya dan mengerti ceritanya. Michelangelo memahat adegan tersebut secara jelas sehingga tidak hanya mengesankan dalam hal detail dari patung itu, tetapi tampak pula kemampuannya untuk membuat skenario emosional yang bisa dirasakan oleh orang yang memandang patung Pietà tersebut. Mengapa patung itu dinamakan Pietà? Kata Pietà dalam bahasa Italia itu artinya kasihan, atau bahasa Inggrisnya pity gitu ya. Meskipun demikian, kata-kata tersebut digunakan dengan makna yang sedikit berbeda dalam bahasa Italia. Ide ungkapan tersebut mengarah pada kesedihan yang mendalam yang dirasakan oleh Bunda Maria karena penderitaan sampai mati yang harus dialami oleh Yesus Kristus. Baiklah, berikut akan saya sampaikan beberapa fakta-fakta unik tentang patung La Pietà ya. Di antaranya adalah yang pertama, Pietà itu diukir dari bongkahan marmer yang utuh. Michelangelo sangat berhati-hati dalam memahat detail rumit dari La Pietà. Terbentuk dari balok marmer yang diambil dari gua-gua Carrara, Toscana, Italia. Michelangelo merancang La Pietà dengan mempertimbangkan struktur piramidal. Kepala Maria berfungsi sebagai puncak dari piramida dan patung secara bertahap melebar ke dasarnya. Fakta unik yang kedua, Pietà itu awalnya untuk menghiasi makam. La Pietà dibuat atas permintaan seorang kardinal dari Prancis, namanya Jean de Villers, pada tahun 1497. Karya ini dikerjakan selama 1 tahun, yaitu pada tahun 1498 sampai 1499. Kemudian Kardinal John de Villers menginginkan sebuah patung yang indah dan emosional. Pokoknya yang paling indah yang tidak pernah bisa dibuat oleh siapapun di Roma saat itu untuk menghiasi makamnya kelak. Ya. Fakta unik yang ketiga, 200 tahun setelah pembuatannya, Pietà ternyata baru dipindah ke Basilika Santo Petrus. Setelah pembuatan Pietà, tempat awalnya adalah di Kapel Santa Petronilla di area makam dekat Basilika Santo Petrus yang memang dipilih oleh Kardinal de Villers sebagai tempat peristirahatannya yang terakhir. Tapi pada tahun 1699, Pietà dipindahkan ke tempatnya yang sekarang, yaitu di Basilika Santo Petrus di Vatikan ya. Fakta unik yang berikutnya, kritikus itu menganggap wajah Maria di Pietà terlalu muda. Jadi secara khusus Michelangelo menggambarkan Maria itu muda dan cantik sebagai lawan dari penggambaran secara tradisional Bunda Maria yang lebih tua yang berduka atas Yesus. Setelah pekerjaannya itu selesai, muncul beberapa kritik tentang cara Michelangelo menggambarkan Bunda Maria yang masih terlihat lebih muda, bahkan sangat muda, sehingga Maria tidak terlihat seperti ibu dari putra yang berusia 33 tahun. Michelangelo kemudian memberikan
dan mempertahankan pilihannya itu dan menyampaikannya kepada penulis biografi Ascanio Condivi dengan berkata demikian, apakah Anda tidak tahu perempuan suci itu tetap kelihatan lebih segar dibandingkan yang tidak suci? Perempuan suci mempertahankan kecantikannya lebih lama. Bunda Maria tidak akan menua seperti perempuan lain pada umumnya, gitu ya. Fakta berikutnya, La Pietà adalah satu-satunya karya yang ditandatangani oleh Michelangelo sendiri. Pietà ini adalah satu-satunya karya Michelangelo yang bertuliskan namanya, karena Michelangelo menambahkan namanya setelah mendengarkan komentar dari pengunjung yang salah mengartikan Pietà sebagai karya dari seniman yang lain. Jika kita lihat lebih dekat, tanda tangan seniman ini berupa tulisan pada pita diagonal yang melintas di atas tubuh Bunda Maria. Fakta unik yang keenam, La Pietà pernah dibawa ke New York. La Pietà pernah mengarungi samudera dari Italia menuju New York untuk dipamerkan di pameran dunia pada tahun 1964. Dalam pengiriman ke luar negeri, patung itu dilindungi dengan kotak kaca plexiglas seberat 4.900 pounds. Dalam pengiriman itu, sebuah pemancar radio pun disimpan di dalam peti La Pietà yang berfungsi sebagai alat pelacak jika kapal yang membawa patung melintasi Samudra Atlantik itu tenggelam. Sudah berjaga-jaga ya. Kemudian fakta yang terakhir, Pietà pernah menderita. Patung La Pietà menjadi berita utama pada tahun 1972 ketika seorang pria melompati pagar di Basilika Santo Petrus dan merusak patung itu menggunakan palu. Ia berulang kali memukul patung itu sehingga memutuskan seluruh lengan Maria, kelopak mata dan hidungnya pun juga hancur. Kelopak mata Maria adalah bagian patung yang paling sulit diperbaiki setelah diserang oleh seorang pria pada tahun 72 tersebut ya. Diperlukan upaya sebanyak 20 kali untuk memperbaiki kelopak mata agar terlihat oleh pengunjung. Kemudian patung itu akhirnya dipugar dan dikembalikan lagi ke Basilika Santo Petrus setelah melalui proses yang amat panjang dan sulit. Sekarang La Pietà dilindungi dengan kaca anti peluru di Basilika Santo Petrus. Nah, itu tadi ya beberapa sejarah unik dari patung emosional La Pietà yang pasti menyentuh hati kita semua, baik orang Katolik ataupun tidak, yang memandang patung ini dan mengerti ceritanya ya. Memandang Pietà memang akan selalu mengharukan, ya kan? Oke, baiklah, sekian dahulu video kali ini ya. Jangan lupa mendukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, maupun share-nya. Oke, terima kasih.